Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Khairunisa dari kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelas 9 semester 2 tentang bangun ruang dan sisi lengkung. Yang pertama itu tabung, yang kedua kerucut, dan ketiga bola. Pembahasan yang pertama yaitu tentang tabung. Tabung adalah ruang sisi yang dibentuk oleh lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran. Contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti pipa, tong sampah, kaleng susu, dan lain sebagainya. Unsur-unsur tabung. Yang pertama, sisi. Tabung memiliki 3 sisi yang berbeda, antara lain sisi atas, sisi bawah, dan sisi lengkung yang biasa disebut dengan selimut tabung. Yang kedua, tinggi tabung. Tinggi tabung merupakan jarak antara bidang alas dan juga bidang tutup pada tabung, yang biasa dinotasikan dengan menggunakan huruf T. Berdasarkan dari gambar di bawah, tinggi tabung tersebut yaitu AD. C. Jari-jari tabung. Jari-jari tabung biasa dinotasikan dengan huruf R sama dengan CD dan sisi tutup tabung sama dengan AB. Yang keempat, diameter tabung. Diameter tabung biasa dinotasikan dengan menggunakan huruf D. Diameter alas tabung yaitu CC aksen serta diameter tutup tabung yaitu BB aksen. Sifat-sifat tabung. Yang pertama, tabung memiliki 3 buah sisi, 1 persegi panjang, 2 lingkaran. Yang kedua, tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, tidak memiliki titik sudut. Dan yang keempat, tidak memiliki bidang diagonal. Yang kelima, tidak memiliki diagonal bidang. Yang keenam, tabung memiliki sisi alas serta sisi atas berhadapan yang kongruen. Yang ketujuh, tinggi tabung merupakan jarak titik pusat bidang lingkaran alas dengan titik pusat lingkaran atas. Yang kedelapan, bidang tegak tabung berwujud lengkungan yang disebut sebagai selimut tabung. Yang kesembilan, jaring-jaring tabung berwujud 2 buah lingkaran serta 1 persegi panjang. Rumus pada tabung. Rumus untuk menghitung luas. Luas lingkaran sama dengan V dikali R kuadrat. Rumus untuk menghitung keliling alas pada tabung yaitu 2 dikali V dikali R. Rumus untuk menghitung luas pada selimut tabung yaitu 2 dikali V dikali R dikali T. Materi kedua, kerucut. Merupakan salah satu bangun ruang yang memiliki sebuah alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang mempunyai irisan dari lingkaran. Di dalam geometri, kerucut merupakan sebuah limas istimewa yang memiliki alas lingkaran. Kerucut memiliki 2 sisi dan 1 rusuk. Sisi tegak kerucut tidak berwujud segitiga, namun berwujud bidang miring yang disebut sebagai selimut kerucut. Kerucut merupakan limas dengan alas lingkaran, tapi yang membedakannya yaitu alas kerucut memiliki bentuk lingkaran, sementara pada limas berbentuk segi dan beraturan. Unsur kerucut. Yang pertama, bidang alas, yakni sisi yang berbentuk lingkaran, daerah yang atau di raster. Yang kedua, diameter bidang alas, yaitu D, merupakan ruas garis AB. Yang ketiga, jari-jari bidang alas atau R, merupakan garis OA serta ruas garis OB. Yang keempat, tinggi kerucut atau T, yakni jarak dari titik puncak kerucut ke pusat bidang alas, garis CO. Yang kelima, selimut kerucut. Selimut kerucut merupakan sisi kerucut yang tidak di raster. Keenam, garis pelukis atau S, merupakan garis-garis pada selimut kerucut yang ditarik dari titik puncak C ke titik pada lingkaran. Sifat kerucut. Terdapat beberapa sifat pada bangun ruang kerucut, antara lain ialah yang pertama, kerucut memiliki 2 sisi, kerucut tidak memiliki rusuk,
Kerucut memiliki satu titik sudut. Kerucut memiliki satu titik sudut. Jaring-jaring kerucut terdiri atas lingkaran serta segitiga. Tidak memiliki bidang diagonal. Tidak memiliki diagonal bidang. Materi yang ketiga yaitu bola. Bola adalah bangun ruang sisi lengkungnya yang dibentuk dari tah hingga lingkaran yang memiliki jari-jari sama panjang dan berpusat pada titik yang sama. Bola hanya memiliki satu sisi yang merupakan sisi lengkung. Bola dapat dibentuk dengan memutar atau merotasi setengah lingkaran sebesar 360 derajat dengan diameter sumbu rotasi. Unsur bola. Yang pertama, titik O dinamakan titik pusat bola. Terlihat seperti gambar di bawah. Ruas garis OA dinamakan sebagai jari-jari bola. Yang ketiga, ruas garis CD dinamakan sebagai diameter bola. Apabila kalian perhatikan baik-baik, ruas garis AB juga merupakan diameter bola. AB bisa juga dikatakan sebagai tinggi bola. Yang keempat, sisi bola merupakan sekumpulan titik yang memiliki jarak sama kepada titik O. Sisi tersebut dinamakan sebagai selimut atau kulit bola. Yang kelima, ruas garis ABCD dinamakan sebagai tali busur bola. Yang keenam, ruas garis pada selimut bola yakni ACBDA yang juga dinamakan sebagai garis pelukis bola. Sifat-sifat bola. Yang pertama, bola memiliki satu sisi serta satu titik pusat. Yang kedua, bola tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, bola tidak memiliki titik sudut. Yang keempat, tidak memiliki bidang diagonal. Yang kelima, bola tidak memiliki diagonal bidang. Yang keenam, sisi bola disebut sebagai dinding bola. Yang ketujuh, jarak dinding ke titik pusat bola disebut sebagai jari-jari. Yang kedelapan, jarak dinding ke dinding serta melewati titik pusat disebut sebagai diameter. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam menyampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.